I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. Untuk kita semua, perkenalkan nama saya Afitus Yakobus, NPM 170401040007 dari Prodi PDKN Universitas Kanjuruhan Malang. Terkait dengan tugas mata kuliah jurnalis warga negara, maka saya akan mewawancara seorang tokoh inspiratif yang tentunya memberikan banyak edukasi atau pendidikan bagi generasi muda kita, karena di era revolusi 4.0 ini bukan hanya IPK ataupun prestasi dalam bidang akademik, tetapi juga prestasi di bidang luar non akademik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa atau yang masih muda. Beliau berbisnis Nu Amorea atau sabun kesehatan yang sudah dijalankan kurang lebih 2 tahun dengan keuntungan yang sangat besar. Jadi pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang. Terima kasih. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya terkait dengan usaha yang selama ini dijalankan, yaitu bisnis Amorea. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Yang paling pertama memperkenalkan diri dulu. Silakan, mungkin nama? Iya, perkenalkan nama saya Furiit Amikasari. Saya bisa dipanggil Furi. Saya mitra PT Duta Elok Persada dan saya masih kuliah di Universitas Kanjuruhan Malang semester 7. Oke. Jadi dalam melakukan sebuah usaha pasti punya dukungan ataupun motivasi dari orang lain. Jadi alasan pertama Mbak Furi memilih bisnis ini kenapa? Apakah ada dorongan dari teman ataupun keluarga? Sebenarnya dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi dulu Furi join di Nu Amorea ini tahun 2016 dan itu pun masih nggak ngerti bisnisnya sama sekali. Karena apa? Dari segi ekonomi Furi juga nggak ada pemasukan sama sekali karena orang tua juga papa udah meninggal, terus tinggal mama juga nggak kerja. Jadi itulah dorongan Furi untuk menjadi bisnis. Terus peluang pertama munculnya itu modalnya itu pertama dari Furi sendiri atau dari orang tua? Kalau dari segi modal itu dari kakak awalnya. Jadi Furi kebingungan cari skincare pertamanya. Nah, skincare itu karena dulu Furi pakai krim yang abal-abal, jadi muka tambah hancur. Jadi bingung mau pakai apa lagi ini, soalnya pakai apapun nggak mempan gitu. Nah, akhirnya kakakku ngasih lah satu produk itu. Nah, Dek, kalau bahasa Jawanya, Dek, lek awakmu ngerjakno jodoh iki, kamu nanti dapat uang. Kalau kamu bisa jual ini, nanti kamu dapat uang gitu. Nah, dari situ akhirnya jual lah di situ satu dan akhirnya bisa mengantarkan sampai sekarang. Jadi dalam usaha ini pasti punya seiring berjalannya waktu, berarti sudah lama ya Mbak Furi mengikuti bisnis ini? Ya, sudah tahun 2016. Ya, di bangku SMA kelas 2. Tapi fokus di bisnisnya itu 2018 kemarin. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Terus selama menjalankan usaha bisnis Amorea ini mungkin banyak keuntungan yang didapat. Keuntungan yang didapat itu seperti apa? Keuntungan apa prestasi ya? Keuntungan dulu, keuntungan setelah itu baru ya. kita ke prestasi. Keuntungan alhamdulillah
Puri join di sini bisa yang pertama nih, beli pertama kali ya, keuntungan kan ya, beli pertama kali bisa beliin mama kipas angin dulu. Nah kipas angin mah nggak seberapa ya, 250, alhamdulillah bisa kebeli dari bisnis ini. Nah dari kipas angin terus Puri beliin apa ini, TV, kado TV ke mama. Terus habis itu Puri buktiin lagi, padahal dari mama itu belum direstuin kalau bisnis di sini. Iya, nggak direstuin. Nah akhirnya Puri jalan-jalan lah ke Korea, dapat trip dari perusahaan. Akhirnya alhamdulillah bisa berangkat ke sana, bisa membuktiin ke mama, dan akhirnya bisa belilah bisa beliin apa ini mama gelang emas. Terus bisa beli mobil Rasa Amore gitu. Oh, berarti banyak sudah keuntungan yang didapat, dan kurang waktu 2 tahun. Iya, 2 tahun. Tapi udah banyak modal yang keuntungan yang didapatkan. Terus ini kita di masa kuliah, masih umur remaja terus mempunyai bisnis ini, berarti menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Terus menjadi contoh juga bagi mahasiswa lain bahwa tidak selamanya harus hanya kuliah, tetapi di samping itu kita bisa bisnis juga. Jadi saya minta pendapat atau pesan dari Mbak Puri untuk generasi kita atau generasi muda yang sekarang, bagaimana? Apakah hanya kuliah atau melakukan bisnis? Dua-duanya bisa terjalankan kalau kita benar-benar bisa membagi waktu ya. Kalau kita nggak bisa membagi waktu, salah satu akan jadi kebingungan atau bisa jadi putus nanti. Nah, jadi saran Puri kalau misalkan dua-duanya bisa dijalankan, selagi kita masih muda, kita masih bisa berkarya, lakukan dua-duanya. Kita sukses satu, dua-duanya juga ikut sukses. Oke, terima kasih. Ini wawancara perbincangan saya dengan Mbak Puri terkait dengan bisnis Amuria yang mengantarkan dia sampai dengan ke Korea, Vietnam, Bangkok, umroh plus Al-Aqsa untuk mama. Terus yang kemarin Jepang, ke Jepang. Ya, kita ambil kompensasi tapi ke Jepang soalnya corona. Berarti banyak sekali keuntungan yang didapat, bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi formil juga. Jadi bukan hanya uang yang didapatkan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan di luar yang dijalankan. Terus begini, usaha ini apakah Puri melakukannya secara kelompok atau per individu? Nah, kalau ini dilakukan secara tim atau berkelompok ya. Kalau jalan sendiri kita nggak bisa, kita bertim. Jadi ngelakuin kegiatan apapun kita ada tim. Oke, terima kasih untuk Mbak Puri atas waktunya sudah menjadi narasumber saya di kesempatan kali ini, karena ini untuk memenuhi salah satu tugas. Jadi terima kasih banyak Mbak Puri. Ya, sama-sama.